Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasan kita saat ini adalah etnografi komunikasi. Etnografi komunikasi sebetulnya merupakan pengembangan lebih lanjut dari pendekatan etnografi yang dilakukan di bidang komunikasi secara lebih spesifik. Etnografi secara umum sebetulnya sudah bisa kita aplikasikan dalam penelitian-penelitian di bidang komunikasi. Namun, secara lebih spesifik lagi mengenali dunia komunikasi, maka kemudian dikembangkanlah pendekatan etnografi komunikasi. Ruang lingkup yang bisa kita teliti. Ini merupakan wilayah atau lingkup yang bisa diteliti dengan pendekatan etnografi komunikasi. Ini menurut Delhaize, fungsi-fungsi komunikasi atau pola dan fungsi komunikasi, patterns and functions of communication. Nah, fungsi yang dimaksud di sini adalah bahwa komunikasi mempunyai fungsi ekspresif atau menyampaikan perasaan atau emosi. Lalu ada fungsi direktif, fungsi untuk meminta atau memerintah. Lalu ada juga fungsi referensial, yaitu fungsi yang terkait dengan isi proposisi benar atau salah. Dengan komunikasi kita menyatakan itu benar, itu salah, dan sebagainya. Lalu ada fungsi poetik, yaitu fungsi estetika. Jadi komunikasi juga bisa menunjukkan fungsi yang bersifat estetika, keindahan. Lalu ada juga fungsi fetik. Fungsi fetik itu dengan komunikasi kita berupaya untuk bersikap berempati atau menunjukkan solidaritas kepada pihak lain. Nah, ketika kita melakukan penelitian etnografi, nah fungsi-fungsi ini mana yang berjalan ya dalam sebuah komunitas yang kita teliti? Apakah seluruhnya berjalan atau mungkin saja hanya fungsi direktif misalnya. Jadi komunikasi hanya lebih dominan digunakan dalam memerintah atau meminta orang untuk melakukan sesuatu. Kemudian masyarakat tutur. Nah, ini masyarakat tutur itu merupakan salah satu bagian dari ruang lingkup yang bisa kita teliti dalam etnografi komunikasi. Nah, namun masyarakat tutur ini oleh seorang peneliti harus didefinisikan terlebih dahulu. Misalnya, pemakai bahasa Inggris, misalnya, ada di Australia, ya, ada di Amerika Serikat, ada di Inggris. Nah, apakah itu akan didefinisikan sebagai satu masyarakat tutur? Nah, mungkin ada peneliti yang menganggapnya itu satu masyarakat tutur. Tapi mungkin juga mereka tidak menganggapnya itu satu masyarakat tutur. Tapi terdiri dari sekian jumlah masyarakat tutur. Nah, begitu juga misalnya para pengguna bahasa Sunda di Jawa Barat. Apakah itu dijadikan sebagai satu kesatuan masyarakat tutur? Ataukah dianggapnya itu terdiri dari sekian macam masyarakat tutur? Karena ternyata di sejumlah daerah cara berbahasa Sundanya itu dialeknya beda, ya, kemudian istilah-istilah yang digunakan beda. Maka ada kemungkinan karena banyak seperti itu, peneliti membedakan masyarakat tutur di daerah A, masyarakat tutur Sunda di daerah B, dan seterusnya. Ya, jadi masyarakat tutur itu harus didefinisikan terlebih dahulu ya, ketika mau diteliti. Masyarakat tutur yang mana? Apakah dalam lingkup yang sangat luas atau yang sangat spesifik? Kemudian berikutnya ya, yang jadi lingkup penelitian etnografi adalah cara-cara berkomunikasi. Cara-cara berkomunikasi atau means of communication. Ya.
bisa juga diartikan sebagai alat-alat berkomunikasi. Misalnya pada masyarakat tradisional, ya, dulu di kampung misalnya ada yang disebut kohkol. Untuk mengumpulkan orang itu, kohkol itu dibunyikan tong 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 begitu kan, atau lonceng, ya, dengan jumlah kali pukulan tertentu itu untuk menunjukkan arti tertentu. Saya masih ingat misalnya di kampung saya dulu, kalau kohkol itu satu lilir itu satu irama, tok 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 tok. Nah, itu berarti orang-orang harus berkumpul. Nah, namanya itu kumpulan. Kalau istilah sekarang di perkotaan, istilah kerennya itu rapat. Ya. Nah, kalau 3 kali lilir atau 3 kali irama, tok 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 tok, satu kan, tok 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 tok, dua, tok 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 tok, tiga. Nah, itu artinya ada orang yang meninggal. Nah, itu alat-alat berkomunikasi. Kalau di masa modern ini kan sangat beragam. Alat-alat komunikasi itu ada berupa pengeras suara, ya, atau sound system dan sebagainya, atau mungkin juga ada alat-alat yang lain. Nah, ini juga bisa diteliti bagaimana itu digunakan pada masa apa, atau pada saat apa, atau pada momen apa peralatan-peralatan itu digunakan. Lalu kompetensi komunikatif atau komponen-komponen kompetensi komunikatif. Ya. Component of communicative competence. Nah, ini juga termasuk yang bisa kita teliti dalam pendekatan etnografi. Nah, komponen-komponen kompetensi dalam komunikasi yang dimaksudkan di sini sebetulnya agak berbeda dalam pengertian komponen-komponen yang biasa kita pahami. Nah, komponen kompetensi komunikatif antara lain mencakup, ya, pengetahuan mengenai kode bahasa. Nah, bahasa itu kan punya makna, punya kode. Nah, sejauh mana, ya, para penutur bahasa itu masih memahami kode-kode bahasa yang biasa mereka pakai. Ya. Kalau sekarang misalnya di kalangan penutur bahasa Sunda, kan para remajanya sudah tidak paham lagi sebagian dari kode-kode atau istilah-istilah bahasa Sunda itu sendiri. Tapi orang tua mereka masih memahami. Nah, ini juga perlu diteliti, ya. Kemudian kemampuan mengetahui apa yang akan dikatakan kepada siapa. Nah, bagaimana kompetensi orang itu mampu mengidentifikasi siapa yang mau kita ajak bicara. Ya. Kita bisa menyampaikan isi pesan tertentu kepada orang yang berbeda dengan menggunakan cara yang berbeda. Nah, sejauh mana kita memiliki kompetensi mengenai itu. Lalu, bagaimana mengatakannya secara benar dalam situasi tertentu. Ya. Kalau misalnya orang ngobrol pada saat rapat, ya kan beda. Mungkin sambil berbisik-bisik, ya, supaya tidak mengganggu orang lain. Tapi kalau kita menyampaikannya pada saat di luar rapat misalnya, pada situasi yang sangat leluasa, kita ngomong biasa, leluasa. Nah, ini cara berbicara, cara berkomunikasi dalam situasi tertentu, orang paham nggak menerapkannya, mengimplementasikannya. Lalu berikutnya, kompetensi lain adalah pengetahuan sosial dan kebudayaan yang dimiliki penutur. Nah, para penutur bahasa tertentu, ya, paham nggak norma-norma, budaya-budaya, ya, kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di lingkungan mereka, berlaku di komunitas mereka. Nah, itu juga termasuk dari kompetensi komunikatif. Selain itu juga
mampu berbicara sesuai dengan situasi. Ya. Apakah dia harus menggunakan bahasa verbal atau non-verbal? Nah, cara mengungkapkannya seperti apa? Nah, itu sebuah rentetan kompetensi komunikatif yang bisa kita teliti. Lalu ruang lingkup berikutnya adalah hubungan bahasa dengan pandangan dunia dan organisasi, atau relationship of language to worldview and social organization. Ada satu asumsi bahwa bahasa itu berkaitan dengan mindset, cara berpikir para penutur bahasa yang bersangkutan. Kosakata yang ada di dalam bahasa suatu komunitas itu juga bisa menunjukkan seperti apakah para penutur bahasa itu. Dunia yang mereka geluti itu seperti apa. Sebagai contoh misalnya, orang Indonesia mengenal beras, mengenal padi, mengenal gabah. Dan itu berbeda. Berasal dari tanaman yang sama. Tapi level-levelnya berbeda. Ketika dipanen, ya, kemudian butir-butirannya itu sudah dirapihkan, itu namanya gabah. Ya. Lalu gabah itu kemudian digiling, ya, dikelupaskan kulitnya, itu namanya beras. Ya. Kalau dalam bahasa Sunda, kalau beras itu yang kecil-kecil namanya benyur. Ya. Lalu kalau beras ini kemudian ditanak, dimasak, jadilah nasi. Itu beda. Ya. Gabah, beras, benyur, nasi. Ada lagi itu kelanjutannya. Kalau di kalangan orang Sunda ada yang disebut dengan pera. Itu pera itu nasi yang sudah dikeringkan. Apa kata-kata yang digunakan dalam bahasa Inggris? Cuma satu. Apa? Rice. Gabah, ya rice. Beras, rice. Nasi, rice. Nggak tahu kalau bonyer mungkin rice juga ya. Perak juga mungkin rice juga. Nah, kita lihat. Kosakata, ya, jenis kata-kata yang dimiliki oleh suatu penutur bahasa menunjukkan juga dunia tentang kehidupannya. Karena bangsa Indonesia ini makanan pokoknya beras, maka punya nama untuk setiap level jenis perkembangan padi sampai nasi. Nah, di kalangan orang-orang Inggris mereka tidak mengenal karena dunia mereka bukan beras tapi gandum. Jadi buat mereka cukup aja mau beras, mau gabah, mau nasi, ya udah sama aja namanya rice. Nah itu ya bahasa menunjukkan suatu pandangan dunia, ya, suatu budaya tertentu, cara pandang sebuah bangsa, sebuah penutur bahasa. Nah ini perlu digali juga, ya, dalam ini salah satu yang bisa kita teliti di dalam penelitian etnografi komunikasi. Lalu universal dan ketidaksetaraan bahasa atau universal and inequalities. Nah, ada pandangan bahwa bahasa itu bisa mengungkapkan realitas secara cermat. Bahwa bahasa itu bersifat universal. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Spanyol, itu bisa mengungkapkan realitas. Tapi juga ada pandangan bahwa tidak semua bahasa itu mampu mengungkapkan realitas yang sama. Setiap bahasa memiliki keterbatasan-keterbatasan dalam mengungkapkan realitas itu. Ya. Dan itulah inequalities dari sebuah bahasa. Nah, sebagai contoh, kita kembali kepada istilah rice tadi.
orang Indonesia dengan bahasanya, dengan kosakata yang tersedia, itu mampu mengungkapkan realitas tentang apa yang disebut dengan tanaman padi secara lebih detail. Ya, mulai hasil panen, lalu dikelupas kulitnya, lalu dimasak, ya, kemudian dikeringkan, itu ada istilah-istilah khusus. Dan itu berarti bahasa kata-kata yang kita miliki dalam bahasa kita itu lebih lengkap untuk mengungkapkan realitas. Nah, sementara bahasa Inggris itu tidak bisa mengungkapkan fenomena tadi dengan sangat rinci, tapi mengungkapkannya secara global. Apapun bentuknya, yaitu namanya rise. Ya. Itu universal dan ketidaksetaraan. Baik, kita lanjutkan mengenai objek penelitian etnografi komunikasi. Nah, kalau kita perhatikan, tampak ya ada tumpang tindih antara ruang lingkup etnografi komunikasi dengan objek penelitian etnografi komunikasi. Tapi nggak usah bingung. Jadi antara ruang lingkup dengan objek penelitian ini sebetulnya merupakan satu kesatuan. Jadi bisa saling melengkapi. Jadi nggak usah bingung. Baik, kita lanjutkan. Masyarakat tutur. Nah, tadi sudah dikemukakan juga di bagian ruang lingkup penelitian. Masyarakat tutur yang akan diteliti oleh peneliti itu harus didefinisikan terlebih dahulu. Apakah masyarakat tutur itu mencakup wilayah yang sangat luas, misalnya penutur bahasa Sunda, ya, se-Jawa Barat, atau satu kabupaten tertentu, atau satu wilayah tertentu, atau satu komunitas tertentu, ya. Misalnya di sebuah kabupaten ada wilayah yang penutur bahasanya itu unik, misalnya dengan menggunakan istilah-istilah atau kosakata-kosakata yang agak berbeda dengan kosakata-kosakata bahasa Sunda yang biasa dipakai di banyak tempat misalnya. Kemudian berikutnya adalah aktivitas komunikasi. Nah, aktivitas komunikasi itu bisa berupa rapat, bisa berupa obrolan informal di kafe atau di warung, ya. Kemudian bisa juga saat pimpinan memberikan instruksi kepada bawahannya. Nah, itu sekumpulan aktivitas komunikasi. Berikutnya, objek penelitian etnografi yang bisa dilakukan penelitian adalah komponen komunikasi. Nah, komponen komunikasi ini cakupannya cukup banyak. Di antaranya adalah genre. Nah, genre itu tipe peristiwa komunikasi. Sebagai contoh misalnya, yang masuk ke dalam genre adalah lelucon, ucapan salam, kemudian perkenalan, bagaimana orang melakukan perkenalan satu sama lain. Ya, mungkin di wilayah tertentu atau di komunitas budaya tertentu itu satu sama lain berbeda. Lalu menceritakan dongeng, ya, bercerita tentang gosip. Nah, itu masuk dalam kategori-kategori genre. Lalu topik peristiwa komunikatif. Nah, apa topik yang dibicarakan dalam komunikasi itu? Ya, misalnya ya topik tentang tokoh-tokoh internasional, ya, yang menginspirasi dunia. Kemudian topik mengenai kriminalitas di lingkungan tempat tinggal kita, atau topik mengenai kebersihan lingkungan kita, atau kesadaran masyarakat mengenai lingkungan kita. Nah, itu topik-topik komunikasi. Lalu tujuan dan fungsi peristiwa umum dan individual. Nah, misalnya rapat, ya, rapat atau pertemuan sebuah komunitas atau sebuah organisasi, ya. Di situ tentu ada tujuan umumnya, ya. Apa yang ingin dicapai oleh organisasi atau komunitas itu dalam rapat itu, mungkin untuk mengambil keputusan dalam pelaksanaan sebuah program. Tapi boleh jadi masing-masing individu itu punya tujuan khusus. Misalnya mereka datang sebetulnya nggak peduli siapa yang bicarakan, tapi dia ingin ketemu dengan seseorang yang sudah lama tidak berjumpa, ya.
atau mungkin juga dia menjadikan rapat itu sebagai tempat di mana dia bisa mencurahkan isi hatinya, menyampaikan idenya atau gagasannya atau pendapatnya, atau mungkin juga ingin melakukan protes terhadap pimpinan. Nah, itu kan tujuan-tujuan individu, tapi ada tujuan umumnya ya yang ingin dicapai oleh komunitas itu. Lalu setting. Nah, setting itu terkait dengan lokasi ya, kemudian waktu, musim ya, lalu aspek fisik situasi, misalnya tempat berkumpul atau beraktivitas itu ruangan yang besar atau ruangan kecil, ada kursinya atau tanpa kursi, jadi orang misalnya lesehan, atau mungkin juga ruangannya pengap ya, atau segar, ada ber-AC, ruangan ber-AC, atau mungkin juga di ruangan terbuka. Nah, itu termasuk ke dalam setting. Lalu partisipan. Nah, yang dimaksud dengan partisipan adalah para peserta yang terlibat di dalam proses komunikasi. Termasuk di dalamnya adalah karakteristik demografis dari setiap peserta komunikasi itu. Misalnya jenis kelaminnya, tingkat pendidikannya, usianya, kemudian latar belakang kebudayaan atau daerahnya. Ya pokoknya terkait dengan aspek-aspek karakteristik setiap individu ya. Lalu bentuk pesan. Nah, bentuk pesan itu bisa berupa pesan verbal, ya, pesan non-verbal, pesan vokal dengan suara, atau pesan non-vokal tanpa suara, misalnya dengan tulisan atau dengan simbol atau dengan lambang-lambang tertentu. Isi pesan. Nah, isi pesan menyangkut substansi isi yang dikomunikasikan antara satu orang dengan orang lain. Termasuk juga di situ adalah isi pesan yang memiliki makna denotatif dan makna konotatif. Nah, lalu berikutnya yang termasuk komponen komunikasi adalah urutan tindakan. Nah, dalam komunikasi kan kadang-kadang ada semacam aturan siapa dulu yang berbicara ya. Nah, kemudian ketika orang berbicara itu ada semacam jeda ya, baru berikutnya ngomong. Setelah itu siapa lagi ngomong. Begitu itu urutan tindakan komunikasi. Atau ada juga ya urutan tindakan komunikasi itu orang ngomong dalam waktu bersamaan. Si A ngomong, si B ngomong, tapi mereka saling berkomunikasi. Tapi di antara mereka ada yang bisa paham itu satu sama lain. Nah, jadi itu juga menunjukkan suatu kebiasaan atau budaya komunikasi di sebuah lokasi atau tempat tertentu. Lalu kaidah interaksi. Ya. Ada nggak kaidah-kaidah yang disepakati? Misalnya kalau di kalangan masyarakat Jawa, kalau anak usia lebih muda ngobrol dengan orang tua atau usia yang lebih tua, itu tidak boleh menatap muka secara langsung. Dia harus menunduk. Nah, walaupun pada sebagian orang itu sudah banyak dilanggar juga ya. Nah, itu kan kaidah berinteraksi. Nah, ada orang yang kalau ngomong dengan orang tertentu tidak boleh dengan suara yang nadanya tinggi, tapi harus dengan suara yang pelan gitu ya. Nah, itu kaidah interaksi. Kemudian norma-norma interpretasi. Nah, ketika kita melakukan interpretasi, ya tentu ada norma-norma tertentu yang dimiliki oleh budaya yang dianut di situ. Kalau orang tua mengatakan begini, itu maknanya apa? Kalau anak muda mengatakan hal yang sama, mungkin maknanya berbeda. Ya, ya sebagai contoh misalnya, kalau di kalangan masyarakat tertentu, seorang gadis dilamar, ya, dilamar. Ditanya, apakah kamu menerima? Kalau diam, nah itu bisa diinterpretasikan, ya berarti menerima. Tapi kalau misalnya langsung mengatakan menolak, ya, oh itu tafsirannya sudah jelas, itu menolak. Yang diam itu dianggap sebagai menerima, ya, karena tidak berani menolak. Nah, okay. Kemudian berikutnya kompetensi komunikasi.
tadi sudah diulas pada bagian ruang lingkup penelitian ya. Nah, kita ulas kembali. Nah, kompetensi ini perlu digali ya. Yang pertama, kompetensi mengenai pengetahuan atau harapan tentang siapa yang bisa dan tidak bisa berbicara dalam setting tertentu. Jadi pada situasi tertentu orang harus paham bisa atau boleh atau tidak boleh berbicara. Orang harus tahu diri. Nah, kemudian kapan mengatakannya? Nah, ada orang kan yang kapanpun ada kesempatan berbicara ya berbicara, walaupun merusak situasi, ya merusak suasana. Nah, buat orang tertentu yang memiliki kompetensi baik dalam komunikasi, dia akan memilah, wah ini bukan waktunya saya bicara, saya lebih baik diam. Tapi pada saat lain lagi, dia memiliki kepekaan, wah ini saatnya saya bicara. Dan dia bicara. Nah itu termasuk kompetensi mengenai penentuan waktu kapan dia harus bicara. Lalu siapa yang siapa yang diajak bicara? Nah itu juga bagian dari kompetensi komunikasi. Apakah kita bicara kepada semua orang? Bicara ke si A? Atau bicara ke si B? Apakah kita layak berbicara kepada si A atau kepada si B? Atau hanya kepada seseorang tertentu saja? Nah ini juga bagian dari kompetensi komunikasi. Bagaimana berbicara kepada orang-orang tertentu yang peran dan status sosialnya berbeda. Saat kita ngomong kepada bawahan, saat ngomong kepada atasan, saat ngomong kepada kolega yang setara, mungkin ada cara yang berbeda. Nah, orang yang memiliki kompetensi bagus dalam komunikasi tentu dia mampu menggunakan cara-cara yang tepat. Lalu, apa perilaku non-verbal yang pantas? Ya. Perilaku non-verbal itu kan tidak dikatakan, mungkin mengernyitkan dahi, ya, mungkin memoncongkan mulut, gitu ya. Nah, tentu masing-masing pesan-pesan non-verbal seperti ini itu hanya tepat pada orang-orang tertentu atau pada situasi-situasi tertentu. Ya. Kalau tidak tepat, itu bisa merusak situasi komunikasi kita. Lalu rutin, nah ini maksudnya rutinitas ya, rutinitas yang bagaimana yang terjadi dalam alih giliran percakapan. Nah, ini ada dalam etnografi komunikasi ada istilah rutinitas komunikasi. Nah, rutinitas komunikasi itu artinya gini. Jadi kan ada semacam basa-basi. Setiap pada setiap bahasa itu mungkin ya mengenal basa-basi. Kalau kita mengatakan apa kabar, walaupun kita tahu ya orang yang kita tanya itu kabarnya bagus, sehat, ya bahagia. Tapi ketika kita ketemu, kita tetap mengungkapkan ungkapan itu apa kabar. Ya. Dia sehat, tapi kita tanya juga bagaimana sehat hari ini. Nah itu komunikasi yang rutin atau ritual, ya ritual komunikasi. Ya tujuannya bukan untuk mencari informasi sebetulnya, karena kita sudah tahu informasinya bahwa dia sehat. Kita itu hanya ingin menunjukkan perhatian kepada dia, ingin memelihara hubungan atau relationship antar kita dengan orang itu. Lalu bagaimana menawarkan bantuan? Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia yang dipraktikkan oleh kalangan tertentu, misalnya kalau menawarkan bantuan kan bisa saya bantu, ya. Apa yang bisa saya bantu? Nah, mungkin pada komunitas-komunitas penutur bahasa tertentu ada cara menawarkan bantuan. Nah, orang harus mampu memiliki kompetensi di situ. Lalu bagaimana cara meminta informasi? Mungkin kalau kita sehari-hari ya, kita tidak tahu tersesat jalan mungkin ya. Mohon maaf Pak, saya mau tanya, kalau jalan ke arah kemana Pak? Nah, itu kan cara meminta informasi. Kalau tidak keberatan, saya mau bertanya tentang ini Pak. Nah, itu cara-cara meminta informasi. Nah, kompetensi
yang dibutuhkan untuk itu mungkin untuk setiap penutur bahasa berbeda. Dan itulah pula yang harus digali. Nah, berikutnya adalah varietas bahasa. Nah, di dalam bahasa yang digunakan sebagai alat komunikasi, ya, ada kode, ada cara berbicara, ada dialek bahasa. Dialek bahasa di Bandung dengan dialek bahasa misalnya di kalangan orang Baduy berbeda. Istilah-istilah yang digunakan juga berbeda. Apa yang dikatakan kasar di Bandung, di Baduy ya biasa-biasa saja misalnya. Kalau orang ngobrol misalnya antara dosen dengan mahasiswa, katakanlah begitu, satu sama lain misalnya menggunakan kata-kata aing dan sia. Wah, itu bisa berantem itu, ya. Dosen mengatakan aing, ya. Lalu mahasiswa ke dosennya mengatakan sia. Wah, udah itu. Menunjukkan bahwa di situ ada masalah. Tapi ya di kalangan orang Baduy, kata aing sia biasa aja. Itu bukan persoalan bahasa halus atau bahasa kasar, enggak. Itu bahasa sehari-hari. Ya. Kemudian aspek dialek juga, aspek dialek ya. Kan ada dialek yang ngomongnya itu agak panjang. Ada abdi mah, tara ka dieu. Nah, itu beda kan? Nggak tahu itu dialek daerah mana tuh yang begitu. Jadi agak panjang gitu, ada intonasi dengan lekukan-lekukan tertentu kalau ngomong itu. Tapi ada juga yang orang ngomong itu langsung datar gitu ya. Terus gitu kan. Nah, kemudian di objek penelitian ini ada ritual dan rutinitas linguistik. Ini tadi sebetulnya sudah ada tumpang tindih ya dengan kompetensi. Nah, kompetensi komunikasi itu harus mampu memahami ritual dan rutinitas linguistik. Nah, ini juga bisa digali secara tersendiri, tidak sebagai sebuah kompetensi komunikasi ya. Nah, ritual dan rutinitas. Jadi ada ungkapan-ungkapan ritual ya di dalam berkomunikasi itu ya. Misalnya kalau non linguistiknya ya ada kalau 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 orang Jepang misalnya ya yang non linguistiknya itu ritual dan rutinitas non linguistiknya misalnya membungkukan gitu ya gini terus atau pada komunitas tertentu dengan menunjukkan gerakan seperti ini ya atau begini gitu ya. Nah, itu sebetulnya hanya ungkapan bersay hello atau menunjukkan tradisi tertentu sebagai bahwa kita terhubung, kita punya relationship, kita mempunyai hubungan satu sama lain ya yang hangat. Itu ritual dan rutinitas linguistik. Nah, kalau yang linguistiknya itu dengan ungkapan bahasa, dengan ucapan-ucapan. Gimana orang Sunda misalnya ketika ketemu dengan orang yang kita ingin membangun hubungan misalnya. Ibu dari ti mana? Mulih ti mana? Nah, itu. Atau ibu di pasar, padahal kita tahu sebetulnya dia memang pulang dari pasar. Kemudian ada orang yang mau pergi kerja, ibu bade damel, sumohon. Nah, itu ritual dan rutinitas linguistik. Kita tahu, tapi kita tanya juga. Dan tujuannya memang bukan untuk mengetahui informasi, tapi hanya sekedar saya perhatian loh pada Anda. Itu ritual dan rutinitas linguistik. Nah, mungkin untuk setiap penutur bahasa atau setiap komunitas itu berbeda ritual dan rutinitasnya. Kalau di kalangan geng misalnya, geng motor atau geng apa ya yang di anggotanya para anak remaja, mungkin saja itu ritualnya begitu ketemu misalnya senior dengan junior itu tempeleng dulu mungkin ya. Dan kalau di masyarakat biasa kalau menempeleng itu ungkapan marah kan. Mungkin kalau di kalangan mereka ya itu sebagai salam dari senior kepada junior.
seterusnya. Mungkin begitu. Lalu kategori-kategori ujaran. Nah, kategori-kategori ujaran itu setiap masyarakat mungkin memilikinya, mungkin juga enggak ya. Misalnya kita lihat kategori ujaran di masyarakat Malagasy. Mereka mengenal ada percakapan informal, percakapan sehari-hari, percakapan sederhana, percakapan seremonial. Ya. Kemudian di suku Maori di Selandia Baru ada kategori-kategori ucapan salam, ucapan bergantian, ucapan diskusi masalah-masalah serius. Nah, kategori-kategori ini mungkin pada penutur bahasa tertentu atau pada komunitas tertentu sudah ada kesepakatan formal bahwa yang begini ini ya. Jadi peneliti sudah ditunjukkan langsung, ini ujaran-ujaran A, ujaran-ujaran B, ujaran-ujaran C dan seterusnya. Tapi mungkin peneliti justru perlu menggalinya. Kalau di penggunaan bahasa di sini, misalnya di kelompok tertentu, itu harus dicari. Oh, ini ujaran-ujaran pada saat pertemuan. Oh, ini ujaran-ujaran pada saat mereka mau pulang. Gitu. Ada kata-kata khusus ya. Oh, ini ujaran-ujaran yang biasa dikemukakan pada saat ada perayaan kegembiraan, misalnya pada saat ulang tahun dan sebagainya. Nah itu perlu digali ya. Jadi ada yang sudah tersedia ya, kita misalnya masuk ke penutur bahasa tertentu, ya mereka sudah tahu ini ada macam-macam kategori-kategori ujaran. Tapi ada juga yang harus digali oleh penelitinya sendiri. Lalu bahasa dan kebudayaan. Bahasa dan kebudayaan itu bagaimana hubungannya? Kalau tadi kan sudah ya, bahasa dengan cara pandang, dengan mindset orang. Nah itu ada hubungannya juga. Nah sekarang bahasa dengan kebudayaan. Misalnya ada bahasa-bahasa yang dipraktekkan penuh basa-basi. Ada bahasa-bahasa yang dipraktekkan dengan cara, kalau orang Sunda bilang, kalau ngomong itu togmol. Jadi apa yang dikatakan itulah maknanya seperti itu. Tapi ada orang yang kalau ngomong itu susah untuk mencari makna yang sesungguhnya. Karena harus dilihat dari konteksnya. Maka dikenalah dalam komunikasi antar budaya ya, konsep-konsep yang disebut high context communication culture dan low context communication culture. High context communication culture adalah budaya komunikasi konteks tinggi. Low context communication culture adalah budaya komunikasi konteks rendah. Ya. Kata kunci utamanya adalah konteks tinggi dan konteks rendah. Kalau konteks tinggi adalah bahwa makna pesan, ya, makna pesan itu terletak pada konteks. Kalau low context culture, makna itu terletak pada pesan itu sendiri. Nah, supaya lebih jelas kita tunjukkan contohnya begini. Kalau orang mengatakan, kamu suka nggak sama ini? Oh, suka. Nah, apakah kata-kata makna itu pada kata-katanya itu sendiri atau pada aspek mimiknya? Kalau dimaknai itu betul-betul dari katanya, berarti itu low context culture. Jadi makna terletak pada kata-katanya. Tapi kalau high context culture,
itu makna terletak pada konteksnya. Ya, lebih memperhatikan pada konteksnya ketimbang pada kata-katanya. Kalau orang ditanya, kamu suka nggak, Pak? Ya, suka. Nah, mimiknya beda, tapi kata-katanya sama dengan tadi, suka. Tapi orang untuk menafsirkan maknanya apa, lihatlah konteksnya. Nah, ada masyarakat yang memiliki high context communication culture, ada masyarakat yang memiliki low context communication culture. Nah, ini harus dipahami. Nah, berikutnya adalah unit-unit analisis, ya. Ini termasuk ke dalam aktivitas komunikasi sebetulnya. Nah, ini terdiri dari 3 komponen, situasi, kemudian peristiwa, dan tindakan. Nah, situasi komunikasi itu konteks terjadinya komunikasi. Misalnya, tempat berlangsungnya kejadian. Tempatnya di mana? Ya. Lalu peristiwanya itu sendiri apa? Ya. Lalu kemudian peristiwa. Ini memang agak tumpang tindih ya. Peristiwa adalah unit dasar untuk tujuan deskriptif proses kejadian secara kronologis dari awal hingga akhir. Nah, peristiwa ini lebih menekankan pada urutan kejadian dari awal sampai akhir. Lalu tindakan. Nah, tindakan itu mencakup perilaku komunikasi. Orang itu bertindak seperti apa? Cara bicaranya seperti apa? Apa menggunakan komunikasi verbal atau non verbal? Nah, itu objek komponen terakhir dari objek penelitian. Berikut teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data dalam penelitian etnografi komunikasi tentu saja banyak ya yang bisa kita lakukan. Nah, yang sangat utama adalah melakukan observasi, pengamatan. Nah, observasi ini bisa dengan cara partisipan, kita ikut terlibat dalam kegiatan komunitas yang kita teliti. Ya, kita sebagai orang dalam, ikut sebagai orang dalam, merasakan apa yang mereka rasakan, mengalami seperti apa yang mereka alami. Bisa juga sebagai orang luar, kita melakukan observasi langsung. Kita sebagai penonton di luar, ya, kita lihat seakan-akan kita melihat sebuah opera, teater, ya, pertunjukan. Kita lihat, perhatikan, kita catat dan sebagainya. Kemudian melakukan wawancara mendalam, ya. Kita gali ya sedalam mungkin, sedetil mungkin apa-apa yang perlu kita gali. Nah, lalu pengumpulan dokumen-dokumen yang terkait ya, foto-foto, artefak-artefak ya, apa-apa yang mereka kenakan, apa-apa yang ada di lingkungan mereka, nah, kita kumpulkan juga, kita catat ya. Lalu kuesioner. Nah, kuesioner juga bisa ya untuk mengumpulkan data ya. Tapi sekali lagi kuesioner itu tidak untuk diuji ya dalam penelitian kualitatif ya, termasuk di dalam pendekatan etnografi komunikasi. Baik, itulah beberapa hal penting terkait penjelasan etnografi komunikasi. Nah, etnografi komunikasi sekali lagi merupakan pengembangan lebih lanjut dari etnografi secara umum yang dilakukan penelitiannya secara spesifik dalam bidang komunikasi. Nah, saya ingin ingatkan kembali bahwa etnografi secara umum bisa langsung juga dipraktekkan, diimplementasikan dalam penelitian-penelitian bidang komunikasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.